Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan malam hari ini, kita akan mempelajari mengenai faslun fi abniyati fi'lil amr hadir, wasmil fa'il wal maf'ul, wasighatul mubalaghah. Jadi malam ini kitab yang kita pelajari adalah dari kitab Maksud untuk mengetahui bentuk dari wazan-wazan baik itu fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul, ataupun sirat mubalaghah. Jadi setelah kemarin pembahasan kita fokuskan kepada marfu'atul asma di dalam kitab Imriti, di dalam kita sekarang beralih sejenak mengenai pembahasan mengenai fi'il, mengenai bentuk dari isim fa'il yang ada dalam kitab Maksud. Sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin, bahwa setiap wazan, setiap lafaz itu memiliki beberapa bentuk tergantung fungsinya. Yang awalnya berasal dari fi'il madi, itu nanti akan ada bentuk mudhari'nya, juga ada fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul, dan lain sebagainya. Dan perubahan ini tidak semerta-merta berubah tanpa adanya faidah, melainkan setiap ada perubahan lafaz, itu juga ada terjadi perubahan maknanya. Semisal ketika saya mengatakan lafadz doroba, fi'il madi, doroba fi'il madi, maka itu artinya adalah sudah memukul. Ketika berubah menjadi yadribu fi'il mudhari', maka artinya sedang atau akan memukul. Lalu ketika berubah menjadi masdar, dorban, maka artinya pukulan. Karena itu makna dari masdar, pukulan. Kemudian ada isim fa'il, fahuwa doribun. Ketika bermakna, ketika lafadznya doribun, maka artinya akan menjadi orang yang memukul. Orang yang, karena isim fa'il ini adalah isim yang bermakna sesuatu yang atau orang yang. Jadi doroba, kalau orang yang memukul namanya doribun, isim fa'il. Lalu ada bentuk isim maf'ul, madrubun, berwazan maf'ulun. Artinya maf'ul itu adalah isim yang orang yang di. Kalau doribun itu orang yang memukul, maka madrubun itu adalah orang yang dipukul. Maf'ul yang berarti sebagai objek pekerjaannya. Setelah isim maf'ul berubah menjadi fi'il amar, idrib, itu fi'il amar. Lalu adalah tadrib yang bermakna fi'il nahi, dan madribun, midrobun. Itu semua, setiap perubahan kalimat menjadi bentuk tertentu, itu juga terdapat perubahan di maknanya. Dan yang malam hari ini akan kita pelajari adalah mengenai arti, mengenai wazan-wazan yang biasa digunakan pada isim fa'il, fi'il amar hadir, dan isim maf'ul serta sigot mubalaghah. Wabat awu yaku amro hadiri wa hamzan in sukkinata lin soyiri. Cara membuat amar hadir adalah dengan mendatangkan fi'il mudhari, lalu huruf mudhara'nya dibuang. Kemudian bila huruf yang berada setelah huruf mudhara'ah itu mati, maka harus mendatangkan hamzah wasol. Dan jika setelah huruf mudhara berupa huruf yang berharokat atau hidup,
maka harus ditetapkan tanpa mendatangkan hamzah wasol. Jadi yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai cara membuat fiil amar hadir. Fiil amar sendiri adalah fiil yang bermakna perintah. Jadi ketika doroba berubah menjadi idrib, maka artinya pukullah, perintah untuk memukul. Untuk membuat fiil amar hadir, maka yang perlu diperhatikan ada caranya adalah pertama dengan menggunakan fiil mudhari'nya. Setelah itu huruf mudhari'ah dari fiil mudhari'nya dibuang. Jadi misal nasoro fiil mudhari'nya yansuru. Setelah menemukan fiil mudhari', maka iyanya dibuang, huruf mudhari'ahnya dibuang. Setelah itu, jika huruf yang berada setelah huruf mudhari' itu mati, maka harus ditambah hamzah wasol. Unsur nasoro yang awalnya yansuru, nasoro yansuru, huruf mudhari'ahnya kita buang, lalu berhubung huruf ini mati, huruf setelah mudhari'ahnya mati, nunnya mati, maka kita harus menambahkan hamzah wasol di depannya menjadi unsur. Kalau huruf setelah mudhari'ahnya mati. Sedangkan kalau huruf setelah mudhari'ahnya itu hidup, kalau setelah huruf mudhari'ah itu hidup, kalau mati kan harus mendatangkan hamzah wasal. Kalau hidup, maka harus ditetapkan tanpa mendatangkan hamzah wasal. Jadi tanpa harus menambah hamzah wasal. Yang awalnya wa'ada ya'idu, maka ya'idunya, ya-nya kita buang, tinggal it. Dan jangan lupa ini dijazmkan, disukunkan huruf akhirnya. It itu. Jadi begini cara membuat fi'il amar hadir. Menggunakan fi'il mudhari, lalu huruf mudhari'nya dibuang, dan ketika setelah mudhari'nya itu mati, tambahkan hamzah wasal. Kalau hidup, maka tidak usah menambahkan hamzah wasal. Coba kita praktekkan ke contoh berikutnya. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Memukul, doroba yadribu memukul. Maka ketika kita ingin membuat fi'il amar, kita ambil huruf mudhari'nya, fi'il mudhari'nya, lalu huruf mudhari'ahnya kita buang. Karena di sini dotnya berharokat sukun, maka kita tambahkan hamzah wasol. Idrib. Kalau doroba yadribu jadi idrib. Alima ya'lamu. Fi'il mudhari'nya kita gunakan. Setelah menggunakan fi'il mudhari, iya-nya kita buang menjadi i'lam. Karena ainnya ini harokatnya sukun, maka harus ditambahkan hamzah wasol. Kemudian untuk yang sulasi rubaihu masih caranya sama aja. Misal ini ada contoh di fi'il yang khumasi, intolako yantoliku.
Maka ketika ini berbentuk yang toliku, fil mudhari'nya yang toliku, kita tinggal buang ya-nya, intolik dengan menambahkan hamzah wasol. Intolik. Karena nunnya di sini mati. Istaghfaro. Istaghfaro ini contoh dari fibina fi'il yang sudasi. Terdiri dari 6 huruf. Istaghfaro. Maka sebagaimana yang dijelaskan, iyanya kita rubah, kita buang. Iyanya kita buang, kemudian tambahkan hamzah wasol. Karena sinnya di sini berharokat sukun istighfaro. Misal kita praktekkan ke yang lain, sama saja caranya. Misal itu kalau hamzahnya kalau mati maka dengan hamzah wasol. Misal ada lafaz jalasa ya jelisu, maka ya jelisunya kita hapus nya menjadi ijlis. Kalau hamzah setelah huruf mudhara'nya tidak mati, maka tidak perlu menambahkan hamzah wasol. Cukup dengan membuang huruf mudhara'nya saja. Wa'ada ya'idu, maka jadi id. Karena ainnya sudah berharokat, maka tidak perlu diberi hamzah. Koma yakumu. Ini berasal dari fi'il madi koma yakumu kiaman. Maka ketika kita jadikan hamzah, jadikan fi'il amar, maka tinggal menghapus iya yang terdapat di fi'il mudhari, kemudian kita jazmkan karena fi'il amar itu mabninya disesuaikan dengan ketika jazm huruf akhirnya disesuaikan dengan bentuk jazm dari fi'il mudhari'nya. Karena ini koma yakumu maka jadinya kum. Ro'a melihat, ro'a yaro, ro'a yaro. Maka yaro ini tinggal hapus iyanya maka menjadi ro. Terdiri cuma dari satu huruf, tinggal ro saja. Begitu juga wazan-wazan yang selain sulasi. Misal, wazan yang pasti tidak menggunakan hamzah itu adalah wazan fa'ala yufa'ilu. Berarti misal kita contohkan karoma yukarimu. Ini wazan yang untuk fa'ala. Karoma yukarimu. Maka ketika kita ingin membuat fi'il amar, kita ambil fi'il mudhari'nya, kita hapus iyanya, dan terakhir kita sukunkan karim. Tuh, pasti semua wazannya akan ikut wazan fa'il. Begitu juga wazan tafa'ala yatafa'alu. Tadarrab, tadarraba yatadarrabu. Tadarraba, yatadarrabu. Maka kita ambil fi'il mudhari'nya, kita hapus ya mudhari'nya, dan kita sukunkan tadarrab. Maka bentuk amar hadirnya adalah lafaz tadarrab. Ada yang mau ditanyakan? Udah ada Ustadz. Maaf ya Ustadz. Kemudian
Abkiin muharrokan thummal tazim bina'ahu mitla mudhari'in juzim. Setelah pembahasan mengenai cara membuat fi'il amar, sekarang kita pembahasannya mengenai huruf terakhir fi'il amar itu dibaca apa atau kita sebut mabninya fi'il amar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan kemarin ya, karena kemarin kayaknya pernah berkali-kali dijelaskan mengenai mabni ini. Fi'il amar hadir itu mabni menurut fi'il mudhari'nya ketika jazm. Jadi disesuaikan dengan waktu jazm dari fi'il mudhari'nya. Sukun ketika soi akhir, ada sukun, membuang huruf ilat, dan terakhir membuang nun. Sukun itu kalau soi akhir, membuang huruf ilat ketika mu'tal akhir, membuang nun ketika bertemu dengan alif tasniyah, waw jamak, ya muannas, mughatabah. Jadi cara baca dari fi'il amar hadir untuk harokat akhirnya itu disesuaikan dengan fi'il mudhari ketika jazm. Misal kita ambil contoh yad'u. Yad'u ini kalau kita ingin menjadikan fi'il amar, maka sebagaimana contoh barusan, yad'u da'a yad'u. Ini fi'il mudhari'nya. Maka ketika kita ingin menjadikan ini fi'il amar, maka tinggal membuang huruf mudhari'ah. Karena ini dalnya mati, maka kita tambah huruf illat, tambah hamzah, hamzah wasol. Setelah kita menambahkan hamzah wasol, kita jadikan jazm, mabnikan jazm. Karena yat'u ini termasuk mu'tal akhir, maka mabninya dengan membuang huruf illat. Maka huruf terakhirnya itu dibuang menjadi fi'il amarnya udha'u. Jadi bentuk fi'il amar, bacaan akhirnya itu disesuaikan dengan mabninya. Dan mabninya fi'il amar itu menyesuaikan dengan waktu jazm dari fi'il mudhari'nya. Jadi waktu jazmnya fi'il mudhari itu ada tiga. Meski ini udah pernah saya jelaskan, saya mau ada tiga, yaitu ada sukun, membuang huruf ilaf, dan membuang nun. Kalau doroba yadribu, yadribu ini masuk yang sahih akhir. Makanya ketika jazm dibaca sukun yadrib. Ketika ini ingin dijadikan fi'il amar, maka tinggal membuang huruf iya mudharaah, lalu menambahkan alif, dan terakhir mensukunkan huruf terakhirnya, yadribu, menjadi idrib, sebagaimana keterangan barusan. Jadi huruf ilatnya dibuang, tambahkan hamzah wasol, dan terakhir harokatnya kita sesuaikan dengan waktu jazmnya. Karena ini soi akhir, maka dibaca sukun, idrib. Kalau yang mu'tal akhir, contoh yad'u. Atau kita contoh lain, baka ya bekti, mu'tal alif. Baka ya bekti ini termasuk yang mu'tal alif. Baka mu'tal ya ini. Ya bekti. Maka tinggal kita ambil huruf mudhara, fi'il mudhari'nya, kita buang huruf mudhari'ahnya, kita tambahkan alif sebagai hamzah wasol, karena baknya di situ berharokat sukun. Untuk bacaan akhirnya, kita mabnikan
dengan membuang huruf illat karena termasuk fiil yang mutal akhir. Jadi ibeki, ibeki, la tabeki. Itu untuk fiil yang mutal akhir. Kemudian yang terakhir fiil yang af'alul khamsah. Contohnya yusalluna. Yusalluna ini karena berakhiran wawu jamak. Yusalluna. Maka ketika ini kita ingin jadikan fiil mudhari, kita buang huruf mudhari'atnya. Kemudian karena shotnya ini sudah berharokat, maka kita tidak perlu menambahkan hamzah. Tinggal kita langsung buang nunnya untuk tanda jazmnya. Sallu ketika ingin dijadikan fiil amar. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk-bentuk isim fa'il. Kebanyakan isim fa'il itu mengikuti wazan fa'ilun. Jadi, ketika teman-teman menemukan wazan fa'ilun, maka itu berarti isim fa'il. Isim fa'il sulasi mujarrad yang fi'ilnya ikut wazan fa'ila, ain fi'il di kasroh, yang muta'addi atau ikut wazan fa'ala, maka ikut wazan fa'ilun. Teman-teman gak usah bingung menentukan wazan ini. Apakah ini dari fa'ila yaf'alu muta'addi atau lazim? Kok cara gampangnya? Karena bentuk isim fa'il itu cuma dua. Kalau fa'ilun, baca fa'ilun. Meskipun ada yang berbeda, cuma itu jarang kita temukan. Jadi ketika teman-teman ingin membuat isim fa'il dari suatu kalimat, tinggal ikutkan saja dengan wazan fa'ilun. Misal kalau kita ingin buat contoh fi'il dari fi'il jalasa, jalasa, kemudian ada doroba, ada syaribat, minum, dan seterusnya. Ini misal ini fi'ilnya, fi'il, ini isim fa'il. Jadi lafaz-lafaz ini ketika ingin kita jadikan isim fa'il, cukup kita ikutkan ke wazan fa'ilun. Misal dari fi'il madi jalasa artinya duduk. Ketika ini ingin kita ikutkan isim fa'il, dari fa'ala jadi fa'ilun, maka tinggal kita tambah alif dan harokat ain fi'ilnya kita ganti kasroh. Jali sun. Karena ini udah berlaku fi'il, jadi berlaku isim. Jadi bisa kita tanwin. Jali sun. Jalasa artinya duduk, jalisun artinya orang yang duduk. Begitu juga dengan lafaz doroba yang artinya mukul. Kalau kita jadikan isim fa'il, maka doribun. Doribun artinya orang yang memukul. Syariba, minum. Ketika kita hendak jadikan isim fa'il, maka ini artinya menjadi syaribun, orang yang sedang meminum. Contoh ini azama dari bil azama. Ketika bentuk fa'il menjadi azimun, fa'ilun. Talaba, belajar. Talaba, belajar.
Maka ketika kita ingin jadikan ini isim fa'il, kita ikutkan wazan tolibun. Maka artinya orang yang belajar. Atau terjemahnya murid. Tolibun. Itu semua cara membuat isim fa'il. Jadi tinggal ikutkan isim wazan fa'ilun. Fi'il sulasi mujarad yang ikut wazan fa'ula, itu isim fa'ilnya ikut wazan fa'lun dan fa'ilun. Jadi selain isim wazan fa'ilun yang banyak digunakan, isim fa'il juga ada yang berwazan fa'lun dan fa'ilun. Cuma ini hanya berlaku kepada wazan fa'ula. Fa'ula yaf'ulu, yang mana kebanyakan artinya adalah sesuatu yang lazim. Contoh, dohuma menjadi dohmun. Dorufa menjadi dorifun. Ini contoh yang berwazan fa'lun atau fa'ilun. Untuk yang banyak yang wazan fa'ilun. Kalau ada wazan sim fa'il tapi tidak mengikuti wazan fa'ilun, fa'lun atau fa'ilun, maka hukumnya langka. Nadir ini lebih jarang lagi. Kalau wazan dua ini udah jarang karena tertentu pada fa'ula yafulu, untuk yang berikutnya ini lebih jarang lagi. Contoh, tohuro sujaun, sujaun, nauma naimun, hasuda hasanun, batula abtolu, tohuro tohirun. Ini yang jarang. Harusnya ketika wazan faula, isim fa'ilnya ikut wazan fa'lun dan fa'ilun. Kok ada isim yang faula tapi isim fa'ilnya berbeda, maka itu hukumnya jarang. Contoh tohuro ini tohirun. Kalau ikut ketentuan, harusnya wazan tohuro ini wazan fa'ilnya adalah tohirun atau tohrun. Tapi ternyata ikut wazan tohirun. Seperti itu. Dan yang paling sering digunakan adalah wazan fa'ilun. Jadi nanti teman-teman bisa bedakan bagaimana bentuk isim fa'il, yang kemudian ini fi isim maf'ul. Wa in bikasrin laziman jakal fa'il wal af'alil fa'lani wahfat manukil. Fi'il sulasi mujarad yang ikut wazan fa'ilah, yang lazim itu isim fa'ilnya yang mengikuti salah satu wazan tiga. Ini ketentuan lain dari isim fa'il. Kalau tasrifannya itu ikut wazan fa'ilah, itu isim fa'ilnya bisa berupa fa'lanu, af'alu, atau fa'ilah. Contoh, atisha artinya haus, isim fa'ilnya adalah atshanun, ikut wazan fa'lanu. Kemudian ada hamiro, merah. Isim fa'ilnya ahmaru, yang merah. Fariha, bahagia, bahagia. Isim fa'ilnya adalah farihun. Dan jika tidak mengikuti salah satu dari itu, maka samai. Salima, salimun. Harusnya kalau wazan fa'ila yang lazim, itu harus milih dari tiga ini. Kok ternyata salima ikut salimun, maka itu hukumnya samai. Samai itu memang ditentukan oleh orang Arab. Jadi pengelompokan ini kebanyakan hanya berupa hasil penelitian dari lafaz-lafaz yang biasa digunakan oleh orang Arab. Cuma kaidah kebanyakan sebagian besar seperti itu. Kok ada yang berbeda, berarti memang yang berlaku di Arab yang seperti itu. Ini untuk isim fa'il. Jadi isim fa'il itu kebanyak rata-rata ikut wazan fa'ilun. Cuma untuk wazan fa'ula yang ikut wazan fa'ula yaf'ulu,
maka isim fa'ilnya fa'lun atau fa'ilun. Tapi terkadang ada yang tidak mengikuti kedua wazan ini. Dan untuk wazan fa'ilah yang lazim, tuh isim fa'ilnya itu mengikuti salah satu dari yang tiga ini. Kalau tidak sesuai, maka itu hukumnya sama'i atau jarang. Dan hal ini bisa kita cek. Maksudnya untuk mengetahui isim fa'il itu, kita bisa melihat ke kamus atau ke amsilatul tasrif. Jadi misal kita menemukan wazan, kok ternyata kita mau jadikan isim fa'il, kalau kita memiliki kesempatan ya kita cek dulu di kamus. Kalau nggak ada, ya tinggal kita ikutkan isim fa'ilun saja. Kemungkinan besar seperti itu caranya. Kemudian berikutnya adalah isim maf'ul. Wazan isim maf'ul sulasi mujarad itu ada dua. Kalau nggak ikut wazan maf'ulun, yaitu wazan fa'ilun. Biwasni maf'ulin kada fa'ilu, jasmu maf'ulin kada qatilu. Jadi untuk isim maf'ul ini lebih gampang lagi. Tidak ada pemilahan sebagaimana isim fa'il. Untuk sulasi itu kebanyakan ikut wazan maf'ulun. Cuma ada sebagian yang wazan fa'ilun. Jadi ketika kita ingin membuat wazan maf'ul, tinggal kita rubah wazan isimnya, kita rubah ikut wazan fa'ilun. Jalasa. Ini yang perlu diingat, cara merubah wazan maf'ul itu kita harus menambahkan mim. Ini huruf tambahannya ya. Ada mimnya, kemudian dengan memberikan waw setelah ain fiilnya. Maf'ulun. Jadi yang awalnya jalisun, yang awalnya jalasa, jalisun isim fa'il, ketika ingin dirubah isim maf'ul, kita harus menambahkan majlisun. Isim maf'ulnya kita tambah mim, kemudian waw, tambah waw. Isim maf'ul, tempat yang diduduki, majlus, bisa bermakna orang yang diduduki, majlusun. Ini bukan tempat ya, kalau tempat itu ikut wazan maf'ilun, majlisun. Majlus itu berarti orang yang di atau doroba. Isim fa'ilnya doribun. Untuk isim maf'ulnya adalah kita tambahkan mim, mad, ro, tambahkan waw, madrubun. Yang artinya adalah orang yang dipukul. Kalau doribun itu adalah orang yang memukul, madrubun itu adalah orang yang dipukul. Begitu juga berikutnya, syariba yashrobu. Ketika kita ingin menjadikannya isim maf'ul, kita tambah mim, mashrubun. Mashrubun. Azama menjadi makzumun. Azama menjadi makzumun. Yang terakhir, toliba, kita jadikan wazan matlub. Wazan maf'ulun. Dengan menambahkan mim dan waw. Itu untuk isim maf'ul. Kalau isim fa'il yang banyak itu wazan maf'ilun. Kalau maf'ul wazannya maf'ulun.
Dan yang terakhir adalah pembahasan sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu artinya sangat, maha atau maha atau sangat. Kebanyakan kalau contoh sigot mubalaghah itu ada di Asmaul Husna karena di situ artinya sangat semua. Contoh alimun. Kalau alimun isim fa'il itu artinya tahu. Kalau alimun fa'ilun itu artinya sangat tahu, maha tahu. Ini semua kebanyakan ada di Asmaul Khamsah. Kebanyakan Asmaul Husna itu ikut wazan dari sifat mubalaghah. Fa'alun seperti fattahun, ada lagi qaharun, kemudian ada fa'ulun, syakurun yang maha bersyukur, soburun yang maha sabar. Wazan berikutnya fa'ilun, ghafilun, fa'ilun, alik. Untuk membedakannya, itu kita juga harus mengetahui artinya. Karena wazan fa'ilun, selain ini ada di hafal sifat mubalaghah, juga ternyata fa'ilun itu ada di isim maf'ul. Jadi harus mengetahui maknanya. Juga ada di isim fa'il yang wazan fa'ilun. Jadi wazan fa'ilun ini bisa bermakna fa'il, maf'ul atau sifat mubalaghah. Nanti tinggal kita lihat bagaimana susunan katanya. Dan yang terakhir adalah wazan mif'alun, misqamun. Ini sifat mubalaghah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Untuk materinya nanti saya kirim di grup. Ada pertanyaan? Mohon maaf Ustadz, sirat mubalaghah itu apa ya? Sigat mubalaghah adalah isim yang bermakna sangat atau mahal. Itu sigat mubalaghah. Jadi misal awalnya lafat fat, syakurun menjadi itu artinya maha bersyukur. Kalau misal perbandingan di sini ada lafat wazannya alimun, alimun isim fa'il dari wazan alima mengetahui itu artinya adalah alimun itu adalah yang mengetahui. Ketika lafaz ini kita jadikan sifat mubalaghah menjadi alimun itu berwazan fa'ilun maka artinya adalah yang maha mengetahui. Kemudian ada contoh lagi misal sobirun, orang yang sabar, sobirun. Ketika kita jadikan sifat mubalaghah menjadi soburun, maka artinya adalah orang yang sangat sabar atau maha sabar kalau kita artikan untuk sifat Allah. Soburun. Jadi ini bentuk mubalaghah, bentuk melebihkan, mengerti yang mubalaghah. Ada pertanyaan lagi? Sudah tidak ada Ustadz, terima kasih. Baik, kalau udah nggak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.